Jepang. Kenapa? Ya masing-masing punya kepentingan yang sangat luar biasa. Gitu. Kita lihat di Cikarang, Purwakarta, Subang itu memang itu negara Jepang gitu. Karena apa? Banyak industri Jepang ada di sana, triliunan investasinya di sana. Maka akan mikir kalau berantem dengan Indonesia. Indonesia juga mikir kalau mau berantem dengan Jepang, pasti kehilangan investasi. Jepangnya akan kehilangan uang. Nah ini sama-sama bersinergi. Kemudian manfaat berikutnya adalah di sisi devisa. Nah kita bagi negara, dari konteks negara, manfaat ekspor impor ini akan mendapatkan fiskal. Dari sisi fiskal adanya biaya masuk dan biaya keluar. Nah ini manfaatnya. Tapi namanya ada positif pasti biasanya ada negatifnya. Dua hal ini pasti bersinergi. Kalau tadi kita bicara tentang positif, maka sekarang negatifnya apa? Ya tentu saja nanti kalau barangnya murah, nah ini kalau di timnya Mitratel kebanyakan procurement semua, ini kan KPI-nya kan harganya harus semurah mungkin. Nah ini kalau di level point of view-nya negara ini jadi masalah juga. Terlalu murah bahaya. Kenapa? Kita tidak bisa mengembangkan industri dalam negeri. Ini poinnya ya. Jadi poinnya itu industri dalam negeri tidak bisa apa-apa. Jadi saya pernah in-house di salah satu produsen atau pabrik pulpen, ya pabrik pulpen di Tangerang, Pak. Jadi ya serbuan yang tadi sudah disinggung sama Pak Kunto juga impor mudah dari Cina, gitu ya. Nah itu banyak. Karena apa? Ketika produsen ini menjual satu pulpen itu harganya 5.000, 7.000 satu pieces. Tapi ketika berhadapan dengan produk China, maka menjadi problem karena apa? Satu pieces 7.000 berbanding satu pieces 2.000. Ini jadi masalah. Maka apa? Ya pasti harus habis. Harga yang mahal itu jadi nggak laku. Nah itu jadi masalah. Akhirnya apa? Ya industrinya, ownernya ya, ngapain saya buat pabrik, ngapain saya buat industri? Mending jadi pedagang aja. Nah, kalau pedagang itu simple, Pak. Untungnya banyak, ya nggak banyak meng-hire pekerja itu ya. Kalau pedagang. Tapi kalau industri bisa meng-hire banyak. Tapi kalau industri untung bagi negara, tapi buat pekerja nggak untung gitu ya. Nah itu kondisinya. Jadi kalau harga yang murah bahaya buat industri dalam negeri. Yang kalau kita melihat secara makro di sana. Kemudian biaya masuk yang tinggi ini hambatan juga. Ketika Bapak melakukan impor, biaya masuknya tinggi ya otomatis expense dari cost kita jadi nambah. Nah itu. Jadi kita harus mengeluarkan biaya yang lebih karena biaya masuknya tinggi. Nah ini seperti itu. Jadi beberapa barang itu jadi harganya jadi besar. Ya. Kuota juga jadi masalah juga. Kenapa? Dibatasi gitu. Ketika kita impor nggak boleh banyak-banyak sesuai dengan kuota. Nah ini yang perlu kita pikirkan juga. Ya. Hambatan ini kenapa? Nggak maksimal kita. Pas kita ada order tower besar banyak, ya, tapi dibatasi dengan kuota akhirnya apa? Ya kita tidak memuaskan konsumen kita, customer kita tidak puas. Karena apa? Ya terhambat pembuatan